Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 315. Dong Suebing tertawa. Tentu saja, kita dapat menarik lebih banyak pelanggan dan, pada saat yang sama, membuat Feng Yi kesal. Ku Yunxuan tertawa dan mencubit hidung Dong Suebing dengan ringan. Kamu sangat mampu. Dia menoleh ke Xiao Tao dan memintanya untuk memasang spanduk tentang giok kelas kaca mereka di situs web mereka. Mereka tidak perlu memasang gambar atau artikel panjang lebar tentang pengumuman ini. Mereka hanya akan menyatakan bahwa akan ada 2 pasang gelang giok kelas kaca yang dilelang untuk lelang giok mereka yang akan datang. Kalimat ini saja sudah bisa menarik perhatian orang, 30 juta RMB. Kali ini, perusahaan lelang Yunde akan menjadi sorotan. Dong Suebing merasa kerja kerasnya selama beberapa hari terakhir ini tidak sia-sia. Tempat tinggal keluarga komite partai Beijing. Feng Yi baru saja menyelesaikan makan malamnya di rumah pamannya di sisi barat perkebunan. Feng Yi sedang dalam suasana hati yang baik, karena perusahaannya berjalan dengan baik, dan satu-satunya penghalang mereka, perusahaan lelang Yunde, berada dalam bahaya kehancuran. Dia sedang mencuci tangannya di kamar mandi ketika ponselnya berdering. Dia menjawab setelah mengeringkan tangannya. Apa itu? Manajer Feng, kita dalam masalah. Tenang dan ceritakan padaku apa yang terjadi. Beberapa menit yang lalu, perusahaan lelang Yunde mengumumkan bahwa mereka akan memasang 2 pasang gelang giok kelas kaca untuk dilelang di situs web mereka. Jika ini nyata, lelang giok kami akan terpengaruh. Bahkan jika kita telah memperoleh banyak perhiasan giok kelas S, dan ornamen giok kelas S berawan setinggi 1 meter, kita masih tidak bisa bersaing dengan gelang giok kelas kaca. Wajah Feng Yi berubah. Gelang giok, dari mana mereka mendapatkan gelang itu? Saya tidak yakin, tapi ku dengar itu dari bongkahan batu mentah yang mereka beli di pagi hari. Apa? Feng Yi tercengang. Ada giok kelas kaca di batu itu. Saya kira begitu, karena ini adalah satu-satunya penjelasan. Setelah menutup telepon, wajah Feng Yi berubah menjadi hijau. Dia ingin membeli batu giok itu tetapi menyerah setelah tawaran Dong Suebing yang tinggi. Giok di batu itu cukup besar untuk memotong 2 pasang gelang. Dia sekarang menyesal menyerah dalam menawar batu itu. Jika dia menaikkan tawarannya, 2 pasang gelang itu akan menjadi miliknya. Dong Suebing, Ku Yunxuan. Feng Yi ingin menggunakan perusahaannya untuk memaksa perusahaan lelang Yunde mengubah tanggal lelangnya. Namun siapa sangka ternyata kakinya malah menembak dirinya sendiri. Feng Yi menutup matanya, dia tidak akan membiarkan ini berbaring. Sudah lama sejak dia mengalami kemunduran dalam bisnisnya. Setelah keluar dari kamar mandi, Feng Yi memikirkan cara untuk berurusan dengan perusahaan lelang Yunde. Minta seseorang dari administrasi negara untuk industri dan perdagangan untuk memeriksanya. Minta administrasi perpajakan negara untuk memeriksa pajak mereka. Feng Yi mendapat dukungan dari Feng Shuiliang, dan memiliki banyak cara, selain aktivitas komersial, untuk berurusan dengan perusahaan lelang Yunde. Di ruang tamu, anggota komite partai kota Beijing, dan kepala biro keamanan publik, Feng Shuiliang, sedang minum teh ketika dia melihat wajah Feng Yi. Dia tersenyum dan bertanya, apa yang salah? Kamu masih tersenyum tadi. Feng Yi menyapa pamannya dan berkata, ada beberapa masalah di perusahaan saya. Oh, apa yang salah? Anda mempunyai masalah operasional. Tidak, ada lelang batu giok mentah pagi ini, dan saya hampir memenangkan sepotong batu giok ketika seseorang bernama Dong Suebing muncul dan mengalahkan saya. Itu adalah sepotong giok bermutu tinggi. Feng Shuiliang merasa nama ini familiar. Dong Suebing, bagaimana rupanya? Feng Yi terkejut. Tidak ada yang istimewa dan terlihat biasa saja. Dia memiliki wajah yang umum, dan saya tidak yakin dengan tinggi badannya. Dia sedang duduk di kursi roda, dan saya pikir kakinya patah. Setelah itu, Feng Yi menceritakan kepada pamannya apa yang terjadi di pagi hari. Feng Shuiliang mengerutkan kening. Xiao Yi, jangan lakukan apapun pada orang ini. Feng Yi terkejut. Mengapa? Apakah kamu kenal dia? Feng Shuiliang menjabat tangannya. Lakukan saja apa yang aku katakan. Jangan sentuh dia. Feng Yi tetap diam. Setelah beberapa saat, Feng Shuiliang mengetahui bahwa keponakannya masih tidak senang atas kejadian ini dan berkata,
Kalian berdua tidak memiliki dendam yang serius, dan kalian tidak boleh menyinggung perasaan orang ini jika memungkinkan. Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dong Suebing dan Xie Huilan sangat dekat. Xie Huilan adalah orang nomor satu di generasi ketiga keluarga Xie. Jika bukan karena jenis kelaminnya, dia mungkin akan menjadi pemimpin generasi ketiga mereka. Meski Feng Shuiliang bukan anggota faksi Xie Guobang, ia tidak pelit memuji kemampuan Xie Huilan. Feng Yi tercengang. Xie Huilan. Feng Yi terlalu familiar dengan nama ini. Mereka dekat. Apa hubungan mereka? Feng Shuiliang memandang keponakannya dan tersenyum. Huilan telah makan malam bersamanya, membantunya mendapatkan transfer, membawanya pulang, dan dia memilih untuk dipindahkan ke Kabupaten Yantai tempat Xiao Dong berada. Menurut Anda bagaimana hubungannya? Rahang Feng Yi ternganga. Mustahil maksudmu mereka. Saya tidak mengatakan apapun. Feng Shuiliang juga tidak yakin dengan hubungan mereka. Feng Yi kaget dan merasa ini tidak mungkin. Dia tahu siapa Xie Huilan. Latar belakang, kemampuan, kecantikannya semuanya unggul. Bagaimana dia bisa menjalin hubungan dengan Dong Suebing? Apakah ini lelucon? Setelah meninggalkan tempat tinggal keluarga komite partai Beijing, telepon Feng Yi berdering. Itu dari perusahaannya. Manajer Feng, haruskah saya menghubungi Shanghai dan melihat apakah mereka memiliki batu giok yang bagus? Feng Yi menghela nafas dan berkata, beritahu semua departemen bahwa lelang giok kami akan dimajukan dalam 2 minggu. Bawahan Feng Yi terkejut. Ini seperti menamparkan wajah mereka sendiri. Ikuti saja perintahku. Feng Yi membanting telepon. Feng Yi tidak percaya ada sesuatu yang terjadi antara Dong Suebing dan Xie Huilan. Meskipun dia tidak percaya Dong Suebing dan Xie Huilan sedang menjalin hubungan, dia juga tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Xie Huilan terlalu berpengaruh, dan Feng Yi telah mendengar tentang kemampuannya. Dia tidak punya kekuatan untuk melawannya. 1 hari 2 hari 3 hari 1 bulan berlalu dengan cepat. Lelang giok perusahaan lelang Yunde telah dimulai. Seorang pengusaha Hong Kong memenangkan sepasang gelang giok seharga 12,5 juta RMB, dan sepasang lainnya dengan kualitas lebih baik dimenangkan oleh seorang pemuda beraksen Beijing. Harga yang ditransaksikan sedikit di atas 17 juta RMB. Meskipun ada pajak dan biaya lainnya, aset perusahaan lelang Yunde melebihi angka 30 juta, dan reputasi perusahaan di industri meningkat. Sore. Rumah Kuyun Xuan. Saat ini musim gugur, dan awan putih menggantung di langit biru. Matahari di musim gugur terasa hangat, dan angin sejuk meniup dedaunan kering dari dahan. Dong Suebing tidak menghadiri lelang giok di pagi hari dan tetap berada di rumah Kuyun Xuan untuk menunggunya. Bukannya dia tidak ingin menonton pelelangan dengan matanya sendiri, tapi dia pernah menghadiri salah satu pelelangan di masa lalu dan dengan sengaja menaikkan tawaran untuk ginseng liar dan jepit rambut giok sebelumnya. Jika dia menghadiri lelang ini dan bertemu dengan seseorang yang pernah mengikuti lelang sebelumnya, dia akan terekspos. Tapi Kuyun Xuan memberinya kabar terbaru langsung melalui telepon selama pelelangan. Dong Suebing, yang masih duduk di kursi roda, sedang memotong sayuran di dapur, menyiapkan makan malam mereka. Kakinya sudah pulih dengan baik, tapi dia masih belum bisa meninggalkan kursi roda. Talenan dan wastafelnya tinggi, dan sulit melakukan tugas-tugas ini sambil duduk di kursi roda. Klik, ada beberapa gerakan di ruang tamu, dan pintu terbuka. Kuyun Xuan, yang mengenakan setelan bisnis, masuk. Xiao Bing, aku kembali. Saya sedang di dapur. Apa kau lelah? Suara klik sepatu hak tinggi semakin dekat, dan Kuyun Xuan melihat Dong Suebing memotong sayuran dengan susah payah. Dia menatapnya dan memarahi. Apakah kamu sedang mencari pemukulan? Bagaimana Anda akan memasak dalam kondisi Anda? Bagaimana jika kamu terluka? Kamu membuatku khawatir. Letakkan pisaunya dan biarkan aku yang melakukannya. Dong Suebing tertawa. Cedera ini bukan apa-apa, dan dengan senang hati saya memasak untuk Anda. Kuyun Xuan memberinya tatapan tajam dan tersenyum. Kamu adalah pembicara yang manis. Kamu tahu, aku tidak pandai berkata-kata di tempat kerja. Dong Suebing adalah pembicara yang baik dan bisa mengatakan segala macam hal untuk menyanjung atasannya. Namun di hadapan wanita, dia akan tetap gagap. Kuyun Xuan mengulurkan tangan dan mencubit pipi Dong Suebing. Kamu tidak pandai berkata-kata. Kamu dengan manis membujukku untuk mendapatkan ciuman pertamaku,
menyentuh seluruh tubuhku, dan bahkan menipuku untuk tidur denganmu. Saya tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada saya jika Anda lebih pandai dalam berkata-kata. Kamu hanya tahu cara menindasku. Dong Suebing menjawab dengan polos. Kapan aku mengganggumu? Bagaimana menurutmu? Ku Yunsuan menjentikkan dahi Dong Suebing dengan ringan. Dasar mesum, aku akan menghajarmu cepat atau lambat. Hehe Suan-Suan, kamu cantik sekali hari ini. Hentikan, saya serius. Kamu terlihat lebih dari biasanya. Aku akan memukulmu jika kamu melanjutkan. Minggir, aku akan memasak makan malam-malam ini. Seiring berkembangnya perusahaan lelang, suasana hati Ku Yunsuan sedang baik. Dong Suebing bisa merasakan kelembutan dan keseksian bibi Suan, dan dia tertarik padanya. Dia adalah tipe pengusaha wanita yang menjaga keluarganya dengan baik. Saat makan malam, Ku Yunsuan mengeluarkan beberapa kotak hadiah kecil dari tasnya, dan meletakkannya di atas meja. Dong Suebing bertanya, apa ini? Hehe, buka dan lihat sendiri. Ini untukmu. Dong Suebing membuka kotak hitam yang paling dekat dengannya, dan ada kain sutra kuning menutupi barang-barang di dalamnya. Dia mengangkat kain itu dan melihat liontin kilin. Liontin tersebut terbuat dari ice grade jade dari Jadestone yang mereka beli beberapa minggu lalu. Kenapa kamu tidak melelangnya di pelelangan? Liontin ini juga akan berharga paling banyak beberapa ratus ribu, dan kami tidak kekurangan uang. Akan sia-sia jika aku membawanya. Anda harus memakainya di pinggang Anda. Liontin jenis ini untuk pria, dan tidak ada gunanya saya memakainya. Selain itu, koneksi sangat penting di sektor pemerintahan. Jika Anda perlu memberi hadiah, liontin ini akan berguna. Hehe, jangan disangka liontin kilin ini tidak seberharga giok kelas kaca. Ice grade jade juga sangat langka di pasaran. Meskipun Anda tidak memberikannya sebagai hadiah, Anda juga akan tampil luar biasa jika mengenakannya di pinggang Anda. Ini lebih berharga daripada emas, kata Ku Yunsuan. Dia telah merencanakan Dong Suebing, dan itulah mengapa dia tidak menjual potongan batu giok kecil ini di pelelangan. Potongan giok yang tersisa ini dibuat menjadi perhiasan batu giok kecil dan harganya tidak mahal. Dong Suebing tersenyum. Kamu pikir aku tidak menonjol sekarang? Mercedes saya sudah lebih dari 1 juta RMB. Jika saya masih memakai liontin ini, Komisi Inspeksi Disiplin akan mengundang saya untuk minum teh bersama mereka. Ku Yunsuan memandang Dong Suebing. Kamu adalah keponakanku. Apa salahnya aku memberikan hadiah kepada keponakanku? Komisi Inspeksi Disiplin berani mengatakan apapun. Hah, siapa keponakanmu? Haha, cobalah. Dong Suebing mengeluarkan liontin kilin dan menggantungkannya di pinggangnya. Lumayan, coba aku lihat apa lagi yang kita punya. 2 kotak lainnya juga merupakan barang serupa. Salah satunya adalah kalung giok kelas kaca, dan yang lainnya adalah cincin platinum dengan permukaan cincin giok kelas kaca. Kedua benda ini berukuran kecil, dan warna hijaunya tidak pekat. Itu sebabnya liontin itu tidak seberharga liontin kilin. Tapi masing-masing bernilai puluhan ribu. Hanya tersisa 1 kotak. Dong Suebing tahu itu adalah jam tangan dari kotaknya. Ku Yunsuan tertawa. Anda tidak bisa memberikan jam tangan ini kepada orang lain. Ini adalah hadiah dari saya. Patek Philippe. Ini adalah salah satu jam tangan termahal di dunia. Tidak mudah untuk mendapatkan model ini. Saya pergi ke beberapa lelang sebelum mendapatkannya. Hehe, cobalah. Dong Suebing hampir pingsan. Patek Philippe, Anda ingin Komisi Inspeksi Disiplin mencari saya. Kamu tidak menyukainya. Ku Yunsuan sedikit kecewa. Dong Suebing dengan cepat menjawab. Aku menyukainya. Bantu aku memakainya. Ku Yunsuan tertawa. Saya tidak meminta Anda memakainya saat bekerja. Anda selalu bisa memakainya di rumah. Ku Yunsuan menarik tangan Dong Suebing dan perlahan-lahan memakaikan arloji untuknya. Model jam tangan ini adalah Patek Philippe Ref 5971P. Ini adalah jam tangan kronograf dan memiliki beberapa berlian di pelat jamnya. Sekali lihat dan Anda akan tahu itu adalah jam tangan mewah. Ku Yunsuan memandang Dong Suebing dan mengangguk setuju. Lihat, itu sangat cocok untukmu. Jam tangan ini harganya lebih dari 10.000. Lebih dari 100.000. Sedikit lebih dari itu. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam. 1 juta. Ku Yunsuan tertawa. Sedikit lebih dari itu. 1,5 juta. Kamu hampir sampai. Jumlahnya sedikit di bawah 2 juta.
Dong Suebing menyeka keringat di dahinya. Ini lebih mahal dari Mercedes-Benz saya. Tapi jam tangan ini sepadan dengan harganya. Dong Suebing menyukai jam tangan ini. Baiklah, karena tahan air, saya tidak akan melepasnya. Saya pikir orang-orang akan berpikir ini adalah tiruan ketika mereka melihatnya. Meski Patek Philippe tidak memiliki tiruan sebanyak Rolex, Anda masih bisa melihatnya di jalanan. Bahkan para ahli pun tidak akan mengetahui keasliannya kecuali mereka memeriksa nomor serinya. Dong Suebing tiba-tiba merasa egonya meningkat. Dong Suebing menggantungkan liontin giok senilai beberapa ratus ribu RMB di pinggangnya dan mengenakan jam tangan senilai hampir 2 juta. Dia lebih terlihat seperti orang kaya baru sekarang. Tapi Dong Suebing memang seorang kaya raya Noveao. Setahun yang lalu, dia bahkan tidak memiliki 1000 RMB di tubuhnya, dan hari ini, asetnya sudah lebih dari 10 juta. Setelah makan malam, Ku Yunsuan mematikan lampu dan mendorong Dong Suebing ke ruang tamu untuk melihat bulan. Ini hampir perayaan pertengahan musim gugur, dan bulannya bulat dan indah. Mereka mengagumi bulan untuk beberapa saat, dan Dong Suebing mulai nakal. Tangannya terulur untuk membelai paha Ku Yunsuan, menikmati sensasi bahan stoking yang bergesekan dengan telapak tangannya. Sudah lebih dari 1 bulan. Selain hari pertama di rumah sakit, Dong Suebing belum menyentuhnya. Ku Yunsuan takut gerakan yang kuat akan memperparah cedera kakinya. Setelah menahan begitu lama, Dong Suebing tidak tahan lagi. Kaki Ku Yunsuan gemetar dan meliriknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu, dia terus melihat keluar jendela. Bibi Suan, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Pikiran nakal apa yang ada dalam pikiranmu? Aku perusahaan kita telah menghasilkan banyak uang kali ini, dan tanpa Jadestone itu, perusahaan kita tidak akan tumbuh begitu cepat. Saya dianggap sebagai kontributor utama dalam hal ini, bukan? Hehe, bukankah menurutmu aku harus diberi hadiah? Ini sudah menjadi sebuah praktik. Setiap kali perusahaan menghasilkan uang, Dong Suebing tanpa malu-malu akan meminta sesuatu dari Ku Yunsuan. Bukankah aku sudah memberimu jam tangan? Itu adalah barang material. Aku juga butuh sesuatu yang spiritual. Aku tahu kamu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Saya masih belum mengatakan apa yang saya inginkan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.